Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan APD Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun anggaran 2020 digelar dengan agenda sidang menghadirkan saksi Saudari Loli PPK Dinas Kesehatan dan Saudari Dr. Yanti PPK Rumah Sakit Adnan WD, juga Faisal Riza Direktur CV Elang Mitra Abadi, yang digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Padang Senin 11 April 2022. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Juandra Esa didampingi hakim anggota, juga dihadiri JPU Saud Benhar Damanik, Linda dan Zulkifli, serta kuasa hukum terdakwa Zamri Dodikoto, Nurhuda dan saksi Loli PPK kegiatan pengadaan APD sebagai saksi. Sementara itu terdakwa BKZ mengikuti sidang melalui daring dari Lapas Anak Air Padang. Dalam keterangannya, saksi Loli sebagai PPK dicecar berbagai pertanyaan dari JPU dan kuasa hukum terdakwa terkait keterlibatan Saudari Loli sebagai PPK di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Kegiatannya bulan November. Bulan November tanggalnya kapan? Berkontrak tanggal 16 November. 16 November. Jadi berapa lama saudara masuk dulu baru? Sementara itu, sidang diundur dan dilanjutkan Senin depan dengan agenda sidang menghadirkan saksi Saudari Dr. Yanti sebagai PPK pengadaan APD di Rumah Sakit Adnan WD dan Saudara Faisal Riza Direktur CV Elang Mitra Abadi. Saya Samsir Wandi, LiputanSumbar.com melaporkan. Persidangan hari ini acaranya memeriksa keterangan saksi dan saksi yang didengarkan keterangan di persidangan hari ini atas nama Loli Fitri selaku PPK dalam kegiatan pengadaan APD, smart dan masker di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Payakumbuh. Oh, dengan keterangan saksi tadi Pak, apakah dari pihak Dilaksal sendiri puas atau masih ada yang harus mau digali lagi Pak? Itu nanti kita pendapat dari tim. Oke. Terima kasih ya. Setelah tadi kita mulai persidangan, dari awal kami selaku tim penasihat hukum telah mengajukan beberapa hak dari terdakwa untuk dihadirkan di persidangan. Dan itu telah disetujui oleh Majelis Hakim. Untuk pemeriksaan saksi berikutnya, kita akan hadirkan terdakwa di persidangan. Mungkin dengan kesaksian dari saksi-saksi tadi Pak, apakah ini mencukup puaskan dari pihak kuasa hukum atau terdakwa sendiri Pak? Berdasarkan keterangan saksi dari Ibu Loli tadi ya, selaku PPK juga KPA dalam pengadaan barang dan jasa ya di Dinas Kesehatan ya DKK Kota Payakumbuh dan untuk di rumah sakit ya, itu udah saksi sendiri menyatakan barangnya memang udah ada sebelumnya. Tujuannya itu untuk mempercepat ya untuk penanganan COVID, sehingga memang saat itu masyarakat dan petugas pun sangat membutuhkan untuk pelindung diri bagi petugas untuk melayani masyarakat yang diduga suspek ya COVID. Dan kemudian memang setelah itu kita lengkapi persyaratan sesuai dengan pengadaan barang dan jasa, tapi dalam hal ini dalam tanda kutip kondisi dalam COVID gitu. Jadi dalam kondisi COVID, dalam keadaan pandemi yang dianggap darurat, itu ada aturan-aturan yang lebih mempermudah, dipangkas sehingga pengadaan ini tidak terlalu sulit prosedurnya dalam pengadaan barang dan jasa. Seperti adanya LKPP nomor 3 ya 2018 tentang pengadaan barang dan jasa dalam keadaan COVID, dan juga ada Perpres yang mengatur nomor 16 2018 dan ada LKKP nomor 13 tadi yang terkait dengan penggunaan barang dan jasa dalam kondisi COVID. Itu boleh dilakukan swakelola atau penunjukan langsung oleh pihak yang terkait yang membutuhkan saat itu seperti Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Oh, tadi ada perselisihan angka-angka yang disebutkan oleh itu Pak. Bagaimana Bapak menyikapi Pak? Jadi angka-angka tadi sesuai dari dengan 245 yang dananya untuk pembayaran ya. Barang yang sudah diterima karena kondisinya APBD belum selesai queue-nya kan, belum disetujui, maka
dipinjamlah anggaran dari PDAM setempat dengan jumlah 245 juta, dan setelah dilakukan biaya dianggarkan untuk dinas kesehatan 112 juta dan untuk rumah sakit 83 juta, sehingga biaya anggaran yang dibutuhkan waktu itu sekitar 195 juta. Dan kekurangannya? Kelebihan ya, ada kelebihan sini, uang sekitar 50 juta yang dari pinjam. Jadi tetap itu dilengkapi dan dibayarkan ke PDAM sesuai dengan pinjaman. Jadi di sini sudah tidak ada kerugian dari negara. Nah, uang yang dipinjam pun kepada dinas PDAM setempat itu sudah sesuai dengan pinjaman pengembaliannya oleh instansi yang terkait itu, dinas kesehatan dan rumah sakit. Dan juga dalam pembelanjaan itu justru penawaran harga waktu itu per spisnya hazmat itu 180 dalam penawaran normal, tapi ya yang membutuhkan APD tersebut dapat membeli dengan harga 145 per piece. Jadi di bawah harga standar, bukan di atas harga normal. Kapan sidang dilanjutkan? Kita sidang akan dilanjutkan berikutnya hari Senin 4.